sejumlah organisasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berunjuk rasa. Demonstran sempat memblokade jalan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor Raya melakukan unjuk rasa menolak RUU KUHP. Semua bisa kena. Semua bisa kena. Kalau saya ya terus terang, saya juga mewakili teman-teman yang lain barangkali, Bung Arteria, kita sih berharap memang pasal tersebut tidak jadi ada di dalam KUHP yang nanti disahkan ya. Niatnya barangkali baik dan bisa dipahami dari tadi penjelasannya, tetapi memang bahayanya terhadap demokrasi terlalu besar. Pemerintah itu memang harus menjadi pihak yang bisa dihina, harus bersedia dihina karena ya dia memang harus seperti tadi dikatakan dia melayani masyarakat. Ade Armando menyampaikan presiden boleh dihina. Dia menolak undang-undang yang melarang penduduk Indonesia menghina presiden. Saat ini pemerintah eksekutif dan legislatif sedang membahas RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Draft RKUHP masih memuat deretan pasal-pasal yang melarang penghinaan kepada kepala pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Ade Armando, sebagaimana kalangan masyarakat sipil, menyoroti larangan tersebut. Dalam talk show Catatan Demokrasi di TV One, Ade menyampaikan begini, niatnya mungkin baik dari penjelasannya, tapi bahayanya terhadap demokrasi terlalu besar. Menurut Ade, pemerintah adalah pelayan rakyat, sehingga harus bersedia dikritik sampai dihina. Pemerintah tidak boleh merasa berada jauh di atas rakyat, sampai tidak boleh dihina oleh rakyatnya. Ade menjelaskan, kalau dia bekerja tidak beres, dia bisa dibilang idiot, atau goblok, atau apapun. Kalau dia bekerjanya nggak beres, dia bisa dibilang moron atau idiot atau goblok atau apapun, atau seperti dulu Bu Mega pernah dibilang mirip Sumanto. Kan pernah tuh dulu kasusnya ya. Jokowi saja persis seperti Anda bilang, kan mengatakan saya nggak ada masalah loh sama pasal ini. Karena memang kita ingat misalnya, ingat nggak majalah Tempo pernah buat sebuah karikatur cover di mana dia digambarkan sebagai berhidung panjang seperti Pinocchio. Dia tidak melakukan apa-apa karena saya pikir itu mencerminkan kenegarawanan dia. Sikap Ade ini tentu mengagetkan sebagian netizen, khususnya netizen yang baru mengenal Ade Armando setelah dia sudah menjadi komentator di Cokro TV. Pasalnya, Ade Armando dan kawan-kawan dikenal sebagai pembela Presiden Jokowi. Membela kok mengizinkan penghinaan? Begitu kali ya pikiran sebagian dari netizen. Kekagetan mereka pun sampai menjadi kecurigaan bahwa Ade Armando telah berubah setelah mendapat persekusi pada bulan April lalu. Padahal saat itu dia mempunyai kesamaan aspirasi dengan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi di depan kompleks DPR untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Namun malang tidak dapat ditolak. Kelompok kontra pemerintah yang kerap bertikai dengan Ade Armando di media sosial berhasil menemukannya di arena unjuk rasa. Kemudian dia mengalami penganiayaan yang berakibat dirinya harus diopname berminggu-minggu di rumah sakit. Masuk ke UGD dan sudah dilakukan pengobatan dan pemeriksaan. Tadi sekitar pukul 8 itu beberapa orang yang menjenguk diperbolehkan untuk bertemu dan berbincang dengan beliau. Nah,
Sebagian pendukung pemerintah pun menganggap gara-gara itu kini Ade Armando ketakutan kepada kelompok kontra pemerintah, sehingga mau mengikuti kemauan mereka yang suka menghina pemerintah. Tapi anggapan itu salah besar. Ade Armando sangat paham bahwa ada bahaya yang sangat besar bagi NKRI dengan diberlakukannya pasal-pasal pelarangan menghina pemerintah, khususnya pasal 218 yang kontroversial karena mengatur penyerangan kehormatan presiden serta wakil presiden. Ayat 1 pasal tersebut mengatur setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan 6 bulan. Ade mengingatkan pemerintah bukanlah pihak yang sakral sehingga tidak bisa diganggu, dikritik, bahkan dihina. Bukan hanya pemerintah, anggota DPR juga harus mau dihina. Menurut saya, masih sebatas dihina itu pun ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah difitnah, kata Ade Armando. Ade khawatir masyarakat menjadi takut untuk mengkritik pemerintah dan juga mengkritik DPR. Masalahnya, batas antara kritik dan hinaan sangat tipis. Kata-kata tertentu yang biasanya menyertai kritik bisa dianggap hinaan, sehingga pengkritiknya bisa dikenakan pidana jika pasal penghinaan tersebut disahkan. Kamu itu bodoh, kamu itu tidak pantas jadi presiden atau jadi menteri atau apapun. Saya khawatirnya kalau itu dilarang, teman-teman akan bungkam. Begitu sebut Ade Armando. Kiprah Ade Armando sebagai akademisi yang kerap kali berdiskusi bareng jaringan Islam liberal sekitar tahun 2000-an bukanlah semata komentator medsos. Pada zaman mailing list, belum ada Facebook dan YouTube ya. Dia sudah gencar mengungkap gerakan fundamentalis di Universitas Indonesia. Kritikan kepada pemerintah juga tak jarang ia lontarkan. Semua itu menunjukkan bahwa Ade sudah lama menjiwai gerakan pro-demokrasi. Bukan sekedar pro-tokoh itu dan pro-tokoh ini. Sampai sekarang, Ade Armando tetap konsisten membela kebebasan berekspresi dan juga membela perbedaan pendapat. Bahkan, banyak kali dia menyuarakan pendapat yang berbeda dengan sesama komentator politik di Cokro TV. Seperti juga Denny Siregar dan lain-lain. Ambil contoh dalam isu Taliban di KPK, mengenai Dr. Terawan, dan lain-lain. Pendapat Ade Armando banyak berbeda. Sementara Denny Siregar dan lain-lain menyanjung Terawan, saat itu Ade Armando mengungkapkan kebobrokannya. Dia juga berpandangan bahwa tidak ada kelompok ala Taliban di KPK. Bukan hanya Ade Armando, di Cokro TV pun juga ada Rian Ernest yang kerap punya pandangan yang berbeda, bertentangan dengan yang lainnya. Misalnya mengenai tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK. Rian cenderung berpihak kepada puluhan ex-pegawai KPK yang dipecat semena-mena dengan modus isu radikalisme. Teman gua
Sansulung Darsum atau Gus Dar pernah ngobrol di WA dengan Nong Darol Mahmada mengenai hal ini. Untung ada Rian Ernest, kata Darsum. Iya dong, Cokro TV kan menghargai budaya berbeda pendapat, jawab pengelola Cokro TV tersebut. Jadi tidak melulu satu suara. Dan sekarang Ade Armando bukan pertama kalinya punya pendapat yang berbeda. Maka dalam hal penghinaan presiden ini, kita tidak perlu curiga kepada Ade Armando. Sikapnya yang seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Dan ketika memiliki pandangan yang tidak sama, bahkan bertentangan dengan teman-temannya, bukan berarti dia berubah. Tidak, dia tidak takut. Dia tidak akan berubah. Jadi, jangan menganggap ada satu pendapat politik yang pasti benar, sehingga membungkam pendapat lain yang berbeda. Pembungkaman inilah yang ditentang oleh Ade Armando. Maka, kita tidak perlu heran, apalagi kaget dengan sikap Ade Armando mengenai larangan menghina presiden dan pejabat publik lainnya. Semua pejabat publik boleh dihina, presiden pun boleh dihina. Ade Armando konsisten. Tadi yang katakan menghina presiden itu layak atau tidak, ini perdebatan. Ya, apakah di Pancasila itu menghina presiden boleh, menghina orang boleh? Ini nanti bisa kita jawab. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Singgi Sahib. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Ciao.